Halo good people, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali di channel YouTube Kulit Media. Saya Bang Reno dan hari ini saya ditemani oleh salah satu marketing dari College Property yang akan memberikan informasi yang menarik nih pada hari ini. Monggo disapa dulu Pak Mutiara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara. Saya salah satu marketing dari College Property. Jadi kalau misalkan nanti sobat Cool People ada yang ingin ditanyakan tentang informasi properti, bisa kontak nomor 2 ini ya. Cari nih di bawah ini, nanti tinggal di klik gitu. Iya. Nah Pak Mutiara, hari ini kita akan memberikan informasi apa nih buat sobat Cool People? Ya, saya juga tanya, kenapa saya diundang di sini? Saya juga bingung. Iya. Mungkin hari ini Mbak Mutiara ada informasi atau edukasi yang penting nih, khususnya di properti nih. Mungkin sobat Cool People kan ada yang banyak yang belum tahu nih, properti itu ada apa aja gitu. Oh, oke. Kalau begitu hari ini saya mau memberikan tips dan arahan kepada Cool People semua di sini. Jadi kalau misalkan kita nih, kan biasanya nih Mas Reno, kita kalau misalkan mau beli rumah, itu kan terkadang kita cuma tahu harga jual rumahnya aja. Iya. Nah, banyak juga yang nggak tahu kalau misalkan selain harga jual rumah, kita harus mempersiapkan biaya-biaya lain di luar harga jualnya itu juga. Nah, apa saja itu? Nah, kalau yang pertama itu ada biaya pajak dan juga biaya legalitas. Jadi nanti kalau misalkan Cool People mencari rumah atau membeli rumah, itu harus diperhatikan biaya pajaknya dan biaya legalitasnya itu sudah termasuk di harga jual atau belum. Seperti itu. Nah, kalau misalkan belum termasuk di harga jual, nah di sini saya mau menjelaskan apa-apa saja sih biaya pajak dan legalitasnya, terus berapa juga harga-harganya, biayanya itu berapa aja. Karena dari kebanyakan dari sobat Cool People juga kan masih banyak belum tahu nih untuk biaya atau pajak-pajaknya itu berapa sih, kisaran berapa gitu. Iya benar. Jadi untuk perhitungan untuk calon pembeli juga di sini untuk biaya pajaknya kita ada PPN sama BPHTB. Ya, mungkin kalau misalkan Cool People di sini semuanya pada tahu ya PPN itu apa. PPN itu kan pajak penambahan nilai. Biasanya kalau kita mau belanja apa kayak di restoran atau di kafe atau di tempat makan lainnya kan biasanya tuh ada tuh Mas PPN. Begitu juga kalau misalkan kita mau beli rumah. Nah, kalau misalkan beli rumah dengan harga nilai tinggi itu pasti ada pajaknya juga. Iya, pajak 10% biasanya Mbak ya. Iya, PPN-nya itu kalau untuk beli rumah juga sama 10%. Jadi untuk biaya PPN-nya 10% dari harga jual rumah yang Cool People akan beli seperti itu. 10% ya Mbak ya? 10%. Jadi misalkan harga rumah yang dibeli sama Cool People itu 700 juta. Nah nanti untuk pajaknya yang harus dikeluarkan oleh Cool People sebagai pembeli yaitu 10% dari 700 juta, 70 juta jadi nilainya. Jadi kisaran 70 juta untuk estimasi harga 700 jutaan ya Mbak? Benar, estimasinya 70 juta dari harga jualnya. Terus apa lagi? Kemudian ada pajak BPHTB. BPHTB ada yang tahu kan ya Cool People. Begini untuk BPHTB itu adalah biaya perolehan tanah, hak dan bangunan. Nah jadi di sini kalau untuk BPHTB sama dengan pajak pembeli. Pajak pembeli ya. Nah kalau untuk kisaran harganya nanti saya kasih rumusnya aja ya. Mungkin nanti Cool People di rumah bisa menghitung sendiri harga rumah yang mau dibeli Cool People itu nanti BPHTB-nya itu berapa. Jadi kalau untuk rumusnya itu sekitaran harga jualnya nih, misalnya 700 juta, dikurang 60 juta, dikali nanti 5%. 5% ya hasilnya ya? Iya, jadi untuk yang harga jual dikurang 60 juta kali 5% itu sudah memang rumus dari pemerintahnya sana. Pemerintah? Iya. Oh, jadi untuk rumusnya itu pemerintah daerahnya masing-masing itu beda-beda ya Mbak? Iya, dan ini yang untuk yang harga jual dikurang 60 juta kali 5% itu merupakan aturan dari Pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang ya? Iya. Jadi dikurangi 60 juta, terus hasilnya itu dikali 5%. 5%. Jadi itu hasilnya untuk yang BPHTB ya? Iya benar. Jadi kalau misalkan nih harga yang dibeli Cool People tadi 700 juta ya, untuk BPHTB-nya sendiri itu 700 juta dikurang 60 juta. Jadi itu sekitaran 640 juta ya. Dikali 5% jadi 32 juta. 32 juta nih. Jadi untuk harga yang 700 jutaan itu untuk pajak BPHTB-nya aja itu sekitar 32 juta nih sobat. Iya.
Jadi kalau mau gini, selain pajak tadi PPN yang harus dikeluarkan senilai 10%, juga yang dikeluarkan pajak BPHTB tadi. Sekitaran 32 juta kalau misalnya harganya 700 juta. 700 juta ya, jadi cukup Udah besar banyak ya. Udah banyak, Sudah sangat banyak. mahal, lumayan ya. Harga jual rumahnya 700, belum lagi ngeluarin PPN sama BPHTB. Oh iya, Aduh. itu udah mikir 32 juta, aduh. Kayak bayar uang muka ya, Mbak? Iya benar. Belum lagi biaya uang muka, terus harus dipersiapkan pajaknya itu. Pajaknya itu tadi ya. Harus ngorek-ngorek tabungan dulu, Mas Reno. Betul. Iya. Nah, Mbak Mutia, untuk selanjutnya itu biaya apa saja yang harus dikeluarkan lagi nih? Iya, tadi kan sudah dijelaskan untuk pajak ya Mas Reno ya. Untuk yang kedua yaitu yang biaya yang harus dikeluarkan yaitu biaya legalitas. Legalitas ya. Iya. Jadi biaya legalitas di sini itu perinciannya ada biaya balik nama sama biaya dengan bank. Dengan bank ya. Iya. Jadi ada biaya balik nama sama dengan biaya yang ada di bank ya. Iya. Jadi kalau misalkan untuk dirincikan lagi nih dari biaya balik nama sama biaya dengan bank, untuk biaya balik namanya itu ada cek sertifikat Mas Rino. Cek sertifikat nih. Iya, cek sertifikat itu biasanya estimasinya 500.000. 500.000 ya. Iya, 500.000 kemudian. Lumayan ya. Lumayan bisa beli apa itu? Bisa beli boba. Kemudian ada akta jual beli Mas Reno. Kita jual beli ya. Iya, akta jual beli itu biasanya estimasinya senilai 2,5 juta atau 2.500.000 nih untuk balik nama ya. Emang itu dari pemerintah memang tapi memang harus 2.500.000 ya, Mbak? Ya biasanya sih dari notarisnya. Notarisnya ya. Iya. Kemudian ada biaya balik nama Mas Rino. Biaya balik nama itu biasanya estimasinya 5 juta. 5 juta. Balik nama 5 juta. Kalau nama saya dibalik bayar juga nggak ya? Iya, mungkin lebih mahal lagi ya, Lebih Mas mahal Reno. lagi. Harus potong kambing dulu dong. Senilai potong kambing ya, Oh Mas Reno. iya. Harga satu kambing 5 juta ya, Mbak ya. Nah, jadi kalau misalkan dijumlahkan nih Mas Reno untuk biaya balik nama tadi dari cek sertifikat, ada akta jual beli, sama biaya balik nama itu kalau di total senilai 8 juta. Senilai 8 juta nih Sobat People. Iya. Ya, lumayan ya, Mbak ya. Iya, jadi kalau misalkan dari PPN 70 juta tadi. Kemudian ada BPHTB itu 32 juta. 32 juta ya. Kemudian sekarang harus mempersiapkan balik nama juga senilai 8 juta. Senilai 8 juta ya. Ya lumayan lah buat beli mobil juga bisa. Iya. Tapi lebih enak beli rumah. Mas. Oh iya, lebih Kan enak beli kebutuhan pokok. Kita kan harus investasi yang bermanfaat lah. Iya, yang pasti. kira-kira investasinya yang ke depannya juga bagus buat keuangan kita ya. Iya benar. Jadi kan Sobat People kan harus semakin pintar nih untuk berinvestasi nih Mbak Mutia. Iya benar. Jadi kalau kamu milenial untuk saat ini tuh harus pintar-pintar investasi. Iya Mas betul. Reno. Tapi tetap hati-hati karena Iya. sekarang ini kan juga lagi marak penipuan properti benar. ya. Jadi Iya. Sobat People memang harus hati-hati nih Sobat People. Terus lanjut lagi biaya apa aja lagi? Tadi kan untuk legalitas biaya balik nama sudah ya Mas Reno. Kemudian ini biaya dengan bank. Biasanya biaya dengan bank itu ada SKMHT. SKMHT. Iya. Nanti untuk deskripsinya keterangan nanti ada di bawah. Iya, Apa jadi- itu SKMHT? SKMHT itu surat kuasa untuk memberikan hak dan tanggungan. Seperti biasanya dari developer ke kreditor. Oh, dari developer ke kreditor ya. Ya biasanya itu untuk biayanya sekitaran 500.000 juga, sama kayak cek sertifikat. Cek sertifikatnya. Kemudian ada APHT. APHT. APHT dan pendaftaran itu APHT kan akta pemberian hak dan tanggungan itu biasanya senilai 5 juta. 5 juta ya. Iya. Lumayan ya. Lumayan sekali. Memang kalau untuk membeli satu properti gitu atau ya rumah atau jadi kan memang harus menyiapkan dana yang cukup besar ya Pak, Benar. di awal ya. Iya, jadi kalau misalkan nanti beli rumah harus diperhatikan juga sekali lagi Sobat Cool People, harus diperhatikan apakah harga rumah tersebut sudah termasuk biaya-biaya lainnya. Iya, Nah, betul. kayak gitu. Biasanya kan ada beberapa oknum yang bilang harganya sudah termasuk semuanya, tapi di tengah jalan ternyata belum pajaknya belum. Oh, iya. Iya, legalitasnya belum. Ya itu yang bikin bingung biasanya. Itu biasanya salah satu kasus teman saya yang Oh, gitu? yang kemarin. Jadi untuk di awal itu dia include nih, tapi include. di tengah jalan ternyata pajak-pajaknya itu ternyata exclude gitu. Aduh. Jadi pembelinya itu
harus membayarkan pajak-pajak tertanggungnya itu tadi, Mbak. Oh iya, kalau misalnya sudah kayak gitu nggak ada biaya, ujung-ujungnya nanti batal Nah, iya, ya betul. dipotong juga. Betul, iya. Lumayan potongan Iya. itu. Lumayan potongannya kalau misalkan di cancel. Iya, betul. Ya, nah ini tadi kan sudah tak rincikan untuk biaya dengan bank. Jadi kalau totalnya itu tadi SKNHT sama APHT itu 5 juta dengan 500.000. Jadi totalnya 5.500.000 untuk yang biaya dengan bank. biaya dengan bank nih, Sobat. Terus untuk biaya selanjutnya itu ada lagi nggak? Kalau misalkan untuk biaya lainnya itu ada biaya KPR sih Mas. Oh, biaya KPR. Iya, itu nanti ada lagi tersendiri kalau misalkan pembeliannya secara KPR. Kalau misalkan pembeliannya secara in-house atau tunai cuma paling nggak legalitas sama pajaknya aja. Oh, legalitas sama pajak ya. Iya. Jadi kalau misalkan di total nih dari yang kita perhitungan di awal, pajak sama legalitas, jadi totalnya yang harus dipersiapkan biaya di luar harga jual itu sekitaran 115.500.000. 115 juta hanya untuk legalitas ya, Mbak? Iya benar. Jadi dari harga jual 700 juta. Tadi PPN-nya 70 juta. Kemudian BPHTB-nya 32 juta. 32 juta. Terus kemudian legalitas macam biaya balik nama itu 8 juta. Kemudian biaya dengan bank itu 5.500.000. Jadi totalnya 115.500.000. 115 juta nih Sobat People. Iya. Gimana kalau yang harga 2M gitu Iya, ya? itu biasanya tambah tinggi lagi Tambah kan. tinggi lagi ya, Mbak? Ya? Iya, terus soalnya harganya lebih tinggi, pajaknya juga tinggi Mas. Pajaknya juga pasti udah tinggi. Jadi Sobat Cool People yang pengen cari rumah, pastiin dulu nih untuk pajak-pajaknya itu apakah udah include atau masih exclude nih Sobat Iya. People. Mungkin dari properti ada yang spesial Mbak untuk pembeli ketika ada Sobat Cool People yang ingin membeli rumah di Collins Property. Nah, jadi Mas Reno kalau untuk di Collins Property sendiri kita untuk pajak kemudian legalitas itu sudah ikut semua. Oh, sudah harga ikut semua jual. ya. Ya, jadi kalau misalkan Cool People mau beli perumahan di tempat kami, nggak perlu lagi nih khawatir atau nggak perlu lagi bingung untuk mempersiapkan biaya-biaya yang saya sebutkan tadi. Mas Reno, jadi sudah include semuanya. Sudah include semuanya. Iya. Jadi kalau untuk Sobat Cool People nih, kalau misalnya mau mengajuin KPR paling hanya membayar biaya KPR-nya aja. Iya benar, biaya KPR-nya jangan lupa. Kalau misalkan membayarnya secara KPR. KPR. Itu kalau untuk estimasi dari biaya KPR itu sendiri berapa sih? Biasanya kalau untuk estimasinya sekitar 5-7%. 5-7%. Iya, dari plafon kredit. Karena kan setiap bank kan berbeda-beda. Oh, iya. Iya. Jadi memang untuk setiap bank itu berbeda-beda ya Mbak untuk benar. biaya-biaya KPR-nya ya. Iya. Nah, Mbak Mutia, kita Iya. kan udah mau memasuki ujung tahun nih. Iya. Ini Jadi mungkin dari Sobat Cool People ada permintaan, apakah dari Collins Property itu ada promo di akhir tahun ini nih? Ya. Oh ya pasti adalah spesial akhir tahun kita pasti ada promonya. Nah untuk yang November sendiri ini kita ada tema Amazing November. Jadi kita promonya selain tadi harga sudah include biaya pajak dan legalitas, kita juga ada promo tersendiri nih masing-masing project kami, yaitu ada project RZT sendiri, kemudian ada Sativa sendiri, Garden Cluster di Pemanjang juga sendiri Mas Reno. Berarti ada tiga proyek ya untuk promo di akhir tahun ini, yaitu ada di Perumahan RZT, ada Sativa, sama Garden Cluster nih. Kalau untuk informasinya harus tunggu-tunggu gini ya, beberapa pengumuman dari marketing maupun Collins Agent Property nih. Jadi untuk informasi selanjutnya itu bisa langsung cari Instagramnya Collins Agent Property, kalau enggak di bawah ini. Iya ke kontak saya juga nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nanti ada di bawah ini muncul gitu ya. Iya benar. Jadi Sobat People yang pengen tahu informasi dan pengen tahu tanya-tanya atau konsultasi mungkin ya, itu bisa langsung ke Instagramnya Collins Agent Property. Nah, Cool People, gimana tadi penjelasan dari Mbak Mutia tentang biaya legalitas? Kebayangkan itu untuk biayanya sangat mahal ya Mbak ya? Mahal banget. Tapi jangan khawatir, untuk di Collins Property itu harga pajak-pajaknya udah include semuanya. Jadi Sobat Cool People gak usah ragu lagi nih untuk investasi di Collins Property. Sekian dulu video kita pada kali ini ya Mbak. Mungkin ada pesan-pesan atau pesan-pesan terakhir Mbak? Bukan ya Mbak? Nomor 9 jangan dulu. Ya. Masih banyak yang harus dipersiapkan ke depan. Planning. Iya, planning. Jadi kalau untuk pesannya jangan lupa untuk follow Collins Agent Property. Dari sana nanti kita akan memberikan segala info menarik tentang apa-apa saja yang ada di Collins Property ya, macam promo,
kemudian juga soft selling seperti itu, Iya. tips-tips dan edukasi Betul. yang lainnya. Punya informasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa Sobat People nantikan Amazing November kita di tahun ini ya Mbak ya. Iya. Dapatkan hadiah langsung mode becek nih Woi, tanpa diundi loh Mbak. temen. Iya, di salah Saya satu. boleh ikut nggak? Iya, boleh dong. Oh iya. Salah satu project kita yang ada di Kota Malang nih. Penasaran? Penasaran? Nanti kalau penasaran bisa langsung kunjungi Instagramnya Coordination Property ini Mbak. Saya Reno pamit. Dan saya Mutiara dari Marketing. Coordination Property. Pengen perkenalan lagi. Gak usah perkenalan lagi dong Mbak. Oh iya. Kan tadi udah. Ya saya Mutiara. Saya Bang Reno, tetap selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh.